Dalam dunia pendidikan inklusif, tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tapi bagaimana kita membangun komunikasi yang adaptif. Peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, terutama yang hidup dengan ADHD, seringkali kesulitan mengekspresikan diri mereka. Disinilah komik digital hadir sebagai jembatan. Media yang tidak hanya visual dan menarik, tetapi juga mampu menyalurkan emosi dengan cara yang mudah dipahami. Inovasi ini pun sepenuhnya sejalan dengan semangat kurikulum merdeka dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Program Komikku Jendela Hatiku bertujuan untuk membuka ruang ekspresi yang aman dan kreatif bagi PDBK. Melalui proses pembuatan komik digital, siswa belajar mengenali, mengelola, dan menyampaikan emosi mereka. Di saat yang sama, mereka juga mengembangkan kemampuan literasi digital dan storytelling visual. Tak hanya itu, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ditanamkan secara kontekstual melalui cerita, tokoh, dan pengalaman pribadi. Semua ini bermuara pada satu hal, terciptanya ruang belajar yang inklusif, suportif, dan bermakna. Ketika layanan bimbingan klasikal kemarin, kalian lakukan secara berkelompok ya? Oke, bisa dilakukan. Pelaksanaan program Komikku Jendela Hatiku disusun dalam alur yang terstruktur namun fleksibel, disesuaikan dengan karakter peserta didik ADHD. Dimulai dari tahap persiapan dan sosialisasi, guru BK memberikan pendampingan awal sekaligus membekali tutor sebaya agar mampu mendukung proses interaksi yang inklusif. Selanjutnya, siswa diajak mengenali berbagai emosi dasar dan menuangkannya menjadi ide cerita. Proses ini dilakukan dengan bantuan kartu emosi, diskusi, dan cerita visual. Pada tahap inti, peserta didik memilih tema dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dengan panduan story mapping, mereka menyusun narasi sederhana dan mulai menggambar menggunakan aplikasi digital yaitu Canva. Proses ini menjadi ruang eksplorasi kreativitas dan ekspresi yang personal. Setelah komik selesai, siswa mempresentasikan karya mereka. Guru BK dan guru bahasa Inggris memfasilitasi sesi refleksi emosional untuk membantu mereka mereview perasaan yang dituangkan dalam cerita. Karya terbaik dipublikasikan melalui platform sekolah seperti media sosial maupun mading, sebagai bentuk apresiasi dan inspirasi. Melalui alur ini, setiap siswa ADHD bukan hanya belajar, tapi juga tumbuh dan didengar melalui komik digital yang mereka ciptakan sendiri. Ini nanti taruh di sini, terus jadi taruh gini gitu. Ya guys, saya sudah mengekspresikan emosiku lewat komik. Keren banget kan? Keren banget sih. Wah, gambarnya lucu-lucu. This is my art finally. In my class, I would like to tell you that one of your classmates, Gala, he made a comic. Okay, he made a comic using English, of course, and the topic was about one of his emotions. Okay, I want you to. Okay then, thank you so much, students, for your appreciation. Gala, you can go back to your seat. Halo, saya Naurataya Sarif dari kelas 11C SMA Negeri 10 Malang. Saya di sini menyampaikan apa sih yang jadi manfaat komik digital melalui program inklusi yang ada di sekolah saya. Nah, tentu saja saya ingin mengutarakan betapa pentingnya kita mengekspresikan diri melalui media kreativitas kita. Nah, teman saya kan sukanya bikin komik. Biarkan saja dia berekspresi melalui komik digital yang dia buat. Toh juga mengedukasi sesama. Dia juga bisa memberikan pengetahuan juga pada teman-teman yang lain. Apa aja sih yang dia pelajari dan bagaimana cara dia mengolahnya. Nah, itu sih dari saya. Untuk harapan saya sih, semoga program inklusi di SMA Negeri 10 Malang semakin baik setiap tahunnya. Dadah!
Halo teman-temanku semuanya, aku Felina Turiapi dari kelas 11J di SMA 10 Malang. Nah jadi aku tadi baru belajar tentang program inklusi sekolah ini. Nah menurut aku program inklusi sekolah ini tuh banyak banget manfaatnya, beragam banget. Seperti contoh, siswa itu belajar bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan. Seperti contohnya perbedaan pendapat, latar belakang, ataupun kemampuan. Terus nggak cuma itu, program inklusi ini juga memberi wadah bagi siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, kemampuan mereka, serta kayak skill komunikasinya lah, supaya mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain tanpa membedakan latar belakang yang ada. Oke, terima kasih semuanya. Komikku Jendela Hatiku bukan sekedar program. Ia adalah inovasi inklusif yang transformasional. Ia menjadi media ekspresi yang efektif khususnya bagi siswa ADHD. Ia menumbuhkan empati, meningkatkan komunikasi, dan membekali siswa dengan kompetensi digital masa depan. Dan lebih dari itu, program ini menjadi model inspiratif bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia untuk bersama-sama membangun pendidikan yang adil, kreatif, dan memberdayakan. Karena setiap anak punya cerita, dan komik adalah jendela hatinya. Pendidikan yang setara. Sekian tasdi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.